Shalom, selamat pagi pemirsa dimanapun berada. Seperti biasa sebelum melakukan aktivitas kita hari ini, kita akan mendengarkan renungan pagi dari Ibu Sitanggang. Sebelum mendengarkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan berkat yang boleh kami rasakan hingga pada pagi hari ini. Kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu melalui renungan pagi. Kiranya Tuhan menjamah hati dan pikiran kami, sehingga firman ini kami boleh mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Hati umat-umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini, biarlah berkat kesehatan, rezeki yang daripada-Mu boleh menjadi bagian mereka. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini, mohon ampun dosa pelanggaran kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, siapakah yang mengendalikan pikiran kita? Ayat intinya saya ambil dari 1 Tesalonika 4 ayat 7. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Saudara yang diberkati Tuhan, tak terhitung banyaknya kita membuat kesalahan-kesalahan fatal dalam hidup yang kita jalani. Oleh karena kita melakukan apa yang diperintahkan oleh pikiran kita, padahal kita tahu bahwa hal ini negatif dan bertentangan dengan firman Tuhan. Sebab tindakan kita adalah buah dan hasil dari sesuatu yang kita pikirkan. Karena itu aspek tindakan ini pun penting sekali bagi kita untuk memiliki penyerahan penuh kepada Tuhan, mengizinkan Tuhan sebagai pengendali penuh setiap tindakan kita. Dengan kekuatan sendiri sulit bagi kita untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan, sebab tubuh dan tabiat dosa cenderung menarik kita untuk melakukan tindakan yang semata-mata memuaskan keinginan daging. Padahal keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Keduanya saling bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Galatia 5 ayat 17. Namun bila kita mau tunduk kepada Roh Kudus, kita akan dipimpinnya kepada kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, selaras dengan pikiran, perasaan, dan hati Tuhan. Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Artinya, selama kita mau dan siap melakukan firman, maka Kristus melalui Roh Kudus akan memampukan, menguatkan, dan menyempurnakan kita untuk melakukan kehendak-Nya. Hidup dalam kebenaran dan kekudusan adalah bagian yang tak terpisahkan dari iman Kristiani. Ini merupakan harga mati, sebab ada tertulis, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. 1 Petrus 5 ayat 15-16. Jadi inilah kehendak Allah, pengudusanmu. Kita dapat hidup dalam kekudusan jika kita mau menyerahkan kendali hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, Kristus mengendalikan pikiran kita, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. 1 Korintus 2 ayat 16. Apa saja dari kehidupan kita yang harus dikendalikan sepenuhnya oleh Kristus? Pertama, pikiran kita. Pikiran adalah aset yang sangat penting dalam kehidupan seseorang. Dengan pikirannya, seseorang akan memikirkan, mengucapkan, dan melakukan hal-hal yang positif ataupun negatif. Dalam pikiran inilah peperangan rohani seseorang terjadi. Tertulis, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Efesus 6 ayat 12. Jadi peperangan melawan segala tipu daya iblis
yang berusaha menyerang pikiran kita dengan siasat yang licik. Sebab iblis paham benar betapa sulitnya bagi seseorang untuk menguasai dan mengekang pikirannya sendiri. Untuk menang melawan tipu muslihat iblis, kita harus melawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. 2 Korintus 10 ayat 5b. Izinkan Roh Kudus memperbarui pikiran kita. Bagaimana caranya? Sediakan waktu secara intensif untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, supaya pikiran kita dipenuhi oleh kebenaran atau hal-hal yang positif. Sebab firman Tuhan adalah pedang roh bagi kita. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pemikiran hati kita. Ibrani 4 ayat 12. Dengan pedang roh ini kita dapat melawan setiap serangan iblis. Pikiran yang dipenuhi firman Tuhan akan berdampak kepada tindakan kita. Sebaliknya, pikiran yang dipenuhi dengan hal-hal negatif akan memaksa kita untuk melakukan seperti yang diinginkan pikiran kita. Rasul Paulus menasihati supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Efesus 4 ayat 23. Sehingga pikiran kita tetap dalam keadaan bersih. Sebab selama kita masih hidup di dunia ini, pikiran kita masih bisa terpengaruh dan tergoda oleh apa yang ada di dunia ini. Dan tubuh kita pun akan menjadi fasilitator untuk mengerjakan segala hal yang diinginkan, yang diperintahkan oleh pikiran kita. Selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Mazmur 139 ayat 23. Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menolong kita untuk selalu menjaga pikiran dan tindakan kita. Untuk itu dalam kehidupan kita membutuhkan firman Tuhan yang akan selalu menolong kita dengan pertolongan Roh Kudus. Datanglah kepada Tuhan, serahkanlah segala pikiran kita kepadanya, sehingga Roh Kudus akan menuntun kita dalam kehidupan kita. Jika saudara merasa terberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara boleh like, komen, dan share di sosial media kamu, sehingga semakin banyak umat-umat Tuhan yang merasa terberkati dengan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat firman yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini, yang mengingatkan kami bahwa Tuhan dapat mengendalikan pikiran kami dan tindakan kami jika kami berserah kepadamu. Tuhan, pada saat ini kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Pimpinlah kami melalui Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang kami pikirkan dan kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, mohon ampun dosa pelanggaran kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Terima kasih pemirsa telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sampai ketemu besok pagi. Terima kasih, Tuhan memberkati.